Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semua di AJS Channel. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang si Supra X125 idola bapak. Biasanya yang menjadi idola bapak itu yang Batman nih ya. Untuk yang baru agak kurang diminati karena memang berbeda ya. Nah, oke, langsung saja. Sebelum saya berikan alasan kenapa bapak-bapak suka banget pakai motor ini, yaitu saya akan cerita kenapa saya pakai motor ini. Jadi ini motor istri saya. Beberapa bulan lalu istri saya belikan Adres kan. Nah, ini jadi nganggur. Harusnya kan seminggu pakai Adres, seminggu pakai ini. Tapi karena sudah terbiasa pakai Adres, katanya lebih praktis Adres, dan ini terasa berat motornya. Ya, ini memang berat motornya. Nah, oke. Jadi ini saya pakai. Apalagi kemarin pas Fufi sudah terjual beberapa bulan yang lalu. Saya punya motornya tinggal Shogun sama ini ya, berarti ya udah saya pakai ini yang lebih mudah, lebih sehat. Ini KM baru 51.000, padahal sudah 13 tahun dan kondisinya masih kinclong, relatif kinclong, nggak kinclong banget. Oke, langsung aja ya. Kenapa sih bapak-bapak kok seneng banget? Bahkan ada yang kan udah ada yang baru ya Supra, tapi lebih pada suka yang ini. Kenapa? Yang pertama, alasan bapak-bapak suka ini ya tentu yang paling pertama yang terkenal dari Supra yaitu iritnya. Irit banget ini. Saya kemarin pakai Fufi itu ya, itu sudah irit di kelas 150 cc, turun kelas ke 125 cc, Supra lagi, waduh irit banget. Berapa? 150, nyampe lah 150 lebih bahkan. Karbu loh ini. Karbu. Oke, lanjut selanjutnya. Irit. Yang kedua adalah bentuknya bagus ya kawan-kawan. Ini menurut saya Supra yang paling bagus modelnya. Dari yang pertama Supra 125 ya, 125 yang jenong itu kan sama ya, hampir semua sama, beda di bagian depan tebeng sini ya, belakang hampir sama. Ini kemudian yang FI yang baru. Nah, yang paling keren menurut saya yang Batman ini ya. Ini sebutannya Supra Batman dengan dua lampu seperti itu walaupun nggak terang. Ini yang paling keren. Nah, ininya runcing-runcing, pas lah depan belakang. Kalau yang pertama itu depannya jenong, belakang lancip, nggak pas. Kalau ini pas. Oke ya. Bentuknya itu bagus, paling bagus, dan timeless sampai sekarang. Bebek ini dipakai masih oke loh. Bentuknya itu masih oke, dipakai sampai zaman sekarang itu masih bagus lah menurut saya, apalagi kalau terawat bersih seperti ini. Oke, yang selanjutnya motor ini gedenya sedang-sedang ya kawan-kawan ya. Jadi mau dipakai postur 160-an, 170 bahkan sampai 180, motor ini masih apa ya, pantas-pantas saja gitu. Terus nyaman, posisi ridingnya itu nyaman, enak lah, santai, relax. Soalnya stangnya juga agak tinggi ya, jadi nyaman. Posisi ridingnya dipakai untuk beberapa postur itu cocok gitu ya. Nah, kemudian didukung lagi dengan suspensi. Suspensinya ini moderat, dikatakan keras ya enggak, dikatakan empuk, yang lebih empuk ada. Saya pakai kemarin kan biasa pakai Fufi, pakai ini rasanya agak keras karena ini memang lebih keras, tapi ini ya masih sangat bisa diterima, masih empuk lah ya. Itu yang lebih keras masih ada. Oke, lanjut. Kemudian untuk joknya ini kawan-kawannya, ini favorit bapak-bapak, joknya itu lebar, lumayan lebar dan panjang ya. Ini ya, panjang dan lebar. Busanya juga empuk. Nah, saya kemarin iseng kan di tempat kerja saya itu ada Beat, ada Vario baru. Saya duduk itu joknya itu wah keras-keras semuanya. Scoopy ya. Paling nyaman ini aja kemarin udah keras ya. Kemarin sudah habis saya ini apa, sarungi, kemudian ditambah busa itu masih lebih keras, tapi ya mungkin lebih awet. Kemarin pas masih ori-orinya itu wah empuk banget ini joknya. Cuman udah agak kempes ya, karena ya 13 tahun dipakai ya, walaupun baru 51.000 kilo. Selanjutnya ya ini kawan-kawan, mana kunci yang menjadi plus lagi buat bapak-bapak, yaitu kita buka neng bagasi. Nah, ini untuk zaman itu ini bagasi sudah lumayan luas. Saingannya ada Shogun 125 itu juga luas juga ya, muat lah buat apa itu, jas hujan ASV tipe 1 masuk, sepatu pantofel ukuran 41 masuk, agak tengkuk dikit gitu ya, masuk lumayan untuk naruh-naruh ya. Kalau kurang masih ada ditambah di sana juga bisa gitu ya. Bagasinya lumayan. Kemudian motor ini kan jenisnya
underbone bebek ya. Bebek ini universal ya, mau dipakai cewek bisa, dipakai cowok bisa. Jadi nanti di apa ya, bebek itu kan ya seperti ini. Sininya ada cekungannya, jadi bisa buat bawa, masih bisa lah buat bawa apa, apa itu apa kayak bawaan masih bisa, cantolin tambah cantolan itu bisa. Jadi ini lumayan oke ya. Kemudian selanjutnya mesin kawan-kawan. Ini mesin dari Karisma ya, dari Kirana ya, Kirana Karisma Supra. Ini mesinnya sama halus, secara keseluruhan sama, entah kalau rasionya beda atau enggak tahu saya, tapi ini halus ya, halus banget. Bahkan dibandingkan dengan Supra yang baru, menurut saya lebih halus ini. Apalagi kalau udah jalan gitu ya, didukung keseluruhannya, mesin, rangka, suspensi, itu menurut saya paling enak Supra ya yang ini, halus, kemudian antep bawanya itu gimana ya, mantap gitu. Kalau yang baru itu mesinnya agak cenderung lebih kasar, suara knalpotnya juga nggak berwibawa, kemudian rasa berkendaranya agak lebih ringan, jadi nggak enak, nyaman. Inilah menurut saya ini Supra yang paling the best. Ya. Kemudian tenaga, untuk tenaga ini cukupan saja, apalagi untuk kota-kota ini sangat cukup. Untuk naik gunung sebenarnya kalau cuma sendiri masih oke, kalau berboncengan agak ngeden, apalagi kalau terjal ya. Tempat saya itu kan pegunungan juga, Kulon Progo, Girimoyo, Sami Galuh. Itu kalau sendiri ya enteng sih, enteng, mau kemana saja enteng ya. Kemudian plusnya, tapi karena tenaga yang cukup ini, kalau plusnya kalau dibawa di jalan yang panjang itu, wah panjang sekali nafasnya. Sampai kemarin tuh saya nyalipi Vario 125 itu masih bisa sampai sini, 120 masih enteng sih, karena motornya ini masih sehat juga ya. 120 masih enteng. Jadi ini kalau ketemu jalan panjang rata, wah udah ini nggak ada lawan ini ya. Kalau kecuali kalau mesinnya 150 ya bukan lawannya. Kalau sama-sama 125 keceng, gampang lah ya, panjang nafasnya. Apa itu Vario 125 itu lewat lah ya. Oke, kemudian transmisi kawan-kawan. Nah, ini yang menjadi kelebihan. Bapak-bapak itu kan kadang nggak suka ribet ya. Ini transmisinya semi otomatis, dibilang manual yang nggak ada koplingnya, dibilang matic ya nggak, ini masih ada giginya. Ini kelebihannya Pak, reliable kawan-kawan. Kalian cukup ganti kampas kopling itu lama banget jarak pakainya. Ini 60.000 belum selip-selip sama sekali, 51.000 ya belum selip. Bahkan gearnya ini kalian bisa lihat, ini gearnya itu masih tumpul-tumpul. Rantainya juga awet. Bayangkan kalau pakai matic itu, apalagi buat nanjak-nanjak gunung, pasti CVT-nya akan cepat aus. Apalagi naik turun gunung, nggak ada engine brake, nggak, kemudian pas nanjak juga agak ngelepeh. Kalau ini kan bisa diatur gigi 1, 2, 3. Nah ini biasanya bapak-bapak seneng yang nggak ribet seperti ini ya. Nah, jadi secara transmisi walaupun ada, ya sama aja sih, ada kopling, ada rantai. Kalau CVT kan ada CVT depan belakang gitu ya, ada beltnya, sama aja, cuman ini lebih apa ya, maintenance free gitu ya. Ini lebih nggak mikir lah kan, bapak sukanya yang nggak mikir kayak gitu ya. Tuh, cuman ya memang karena ini mesinnya di tengah sehingga kelegaan di sini kurang, tapi ini masih bisa buat bawa-bawa gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya ini Supra ini walaupun dengan segala kekurangannya terkenal bandel ya, katanya bandel. Ya lumayan lah untuk ukuran motor Honda bandel, tapi kalau untuk saya, karena saya pengguna Suzuki ini ya masih agak ringkih sih, nggak sekuat Suzuki ya. Ini dipakai istri saya selama 49.000 kilo itu tanpa masalah. Begitu saya pakai sebulan jebol semua ini. Seal shock jebol, komstir jebol, apalagi kemarin ya lumayan banyak yang saya ganti ya. Karena ya pemakaian saya biasa pakai Suzuki gubros-gabrus itu, pakai ini langsung jebol. Tapi kalau mesin aman, mesinnya bandel ya. Rem juga kemarin agak kurang sit gitu ya. Ya tapi tergolong bandel lah, lumayan. Untuk spare partnya, kemudian ini berkaitan dengan spare part ya. Perawatan dulu, perawatannya mudah karena apa? Ya konvensional. Ini ya nggak ada injeksian karbu dan apa ya? Ya konvensional sekali, nggak ada teknologi yang aneh. Shock juga kayak gini, shock belakang gini, cakram depan belakang juga biasa. Speedonya juga ya biasalah. Mudah banget perawatannya.
cukup ganti oli udah gitu aja. Paling ganti busi, servis karbu itu juga 4 bulan sekali, setengah tahun sekali nggak apa-apa gitu ya. Nah yang penting ganti oli biar halus gitu ya. Dan ini saya masih pakai 1030 seperti bawaan barunya. Encer banget ya. Kemudian perawatannya spare partnya ya. Spare partnya mudah, iya bisa, bisa enggak ya. Karena mudahnya gimana? Banyak KW-nya ya, karena banyak ya, ini populasi motor ini banyak banget sehingga spare partnya itu KW-nya banyak banget. Yang asli yang asli gimana ya? Ya part ori Honda itu kalau bukan di dealer agak meragukan keasliannya ya. Ya tapi Honda genuine part itu gimana ya, kalau di toko biasa ya banyak, tapi saya nggak yakin itu asli. Tapi kalau di mana, di dealer ya ini sudah mulai agak susah karena sudah motor 13 tahun ya. Bahkan kemarin saya pesen seal shock gitu, seal shock ini kan sama ya, Supra, Beat, Vario. Saya beberapa kali ke dealer itu nggak ada loh seal shock loh itu. Parah ya. Tapi kalau yang lain mungkin ada, cuman ya memang ya sudah 10 tahun lebih mungkin part orinya nggak tahu masih diproduksi nggak gitu ya. Itu ya, spare partnya mudah ya, dibilang mudah ya mudah, tapi kok untuk keoriannya saya nggak jamin ya. Ya tinggal pinter-pinter kalian cari tokonya. Murah, harganya murah iya ya. Kalau kalian dapat ori misalnya di dealer ya, relatif agak lebih murah daripada merek yang lain. Tapi nggak semua, nanti ada yang lebih mahal juga ya. Jadi spare part itu plus minus sih. Misalnya di Suzuki atau Yamaha ada yang lebih murah, di sini ada yang lebih mahal gitu. Tergantung vendornya sih sebenarnya itu. Nah itu ya, kira-kira ada lagi yang ini mindset ya. Kalau ini tentang mindset, apa sih kelebihan Supra ini, kenapa bapak-bapak suka banget? Yaitu karena bapak-bapak itu kan hidupnya lahirnya di tahun 90, 80 gitu ya, bahkan 70 ya. Mereka kenal motor pertama itu ya jenisnya bebek seperti ini. Jadi mereka sudah terbiasa bawa bebek, sehingga biasanya kalau udah bawa bebek itu seneng aja gitu ya. Ada sensasinya, ada naik turun gigi, ada engine brake, ada ya enak aja lah. Mau pakai matic juga bisa sih sebenarnya, cuman ya gimana ya. Ya mungkin seperti itu, lebih yang jelas maintenance free tadi ya. Oke. Kemudian yang terakhir ini mindset juga, yaitu karena Supra ini adalah Honda. Orang tua-tua itu kan mikir bahwa Honda itu awet, irit, apa spare partnya mudah gitu ya. Ya di zaman sekarang sudah gak bergeser ya, apalagi saya nggak jelek-jelekin tapi saya pakai sendiri nih. Kalian bisa dengar nih suaranya nih. Nah apa itu tadi, sejak pergantian dari Federal apa iya ya, Federal Federal apa sih namanya yang dulu ke AHM, nah, itu menjadi menurun kualitasnya memang ya. Kalian bisa bandingkan Supra ini dengan Supra 100 atau Grand, kualitas plastiknya jauh, tapi untuk modelnya keren-keren untuk AHM ini ya. Itu tentang mindset, apalagi kemarin ada kasus itu ya. Ya itu tergantung mindset kalian saja. Karena ya bapak-bapak memang dari dulu mindsetnya motor itu Honda gitu ya. Ya oke, begitu saja kira-kira tentang alasan kenapa Supra ini sangat diminati bapak-bapak. Termasuk saya juga senang sih pakai ini, irit karena, tapi untuk yang lainnya ada yang nggak suka. Tapi ini akan jadi motor harian saya selama motor yang baru belum datang. Dan nanti walaupun motor baru sudah ada, mungkin akan saya seling-seling penggunaannya, seminggu pakai yang baru atau yang ini itu, karena ini juga lumayan bagus. Dan ini jariahnya bapak mertua ini yang membelikan bapak mertua saya, jadi akan saya gunakan agar beliau mendapatkan jariah dari motor ini kalau digunakan ya. Kalau nganggur kan nggak ada jariahnya. Oke, begitu saja, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Saya JS, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.